Halo semuanya, kembali lagi Deng Beta Chester Official. Mohon maaf karena sudah lama tidak membuat video, karena ada sedikit kesibukan. Dan kali ini Beta akan membuat video alur cerita kembali, dengan judul Baby It's Over Outside, yang dirilis pada tahun 2020. Sebelum masuk pada videonya, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Oke, jangan lama-lama lagi, langsung kita masuk pada videonya. Let's go! Film dimulai dari sebuah berita yang memberitahu bahwa dunia akan segera berakhir. NASA telah memberikan pengumuman terbuka ke seluruh dunia, bahwa dalam 20 hari ke depan meteor besar akan jatuh ke bumi. Dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan manusia, NASA sudah mengirimkan misi yang akan meledakkan meteor tersebut. Membuatnya menjadi puing-puing kecil yang pada akhirnya akan menjauhi bumi. Para ahli hanya bisa berpendapat jika meteor ditemukan sedikit lebih cepat, situasi berbahaya seperti itu tidak akan pernah terjadi. Kini manusia hanya bisa berdoa dan berharap, solusi terakhir dapat berjalan dengan baik. Namun umat manusia mempunyai batasan dalam setiap upaya yang mereka lakukan. Solusi terakhir mereka gagal, dan meteor semakin dekat. Pada akhirnya, pemerintah di berbagai negara, termasuk Korea mengumumkan deklarasi, untuk mengakui bahwa bumi akan berakhir. Waktu tersisa 7 hari lagi sampai kiamat. Pemerintah Korea memutuskan untuk menunjukkan sisa hari di televisi, sebagai upaya mengingatkan warganya, agar mereka menghabiskan waktu yang tersisa, dengan penuh makna. Terlepas dari prediksi kiamat, tidak ada kerusuhan seperti di film pada umumnya. Sebaliknya manusia beraktivitas dengan penuh kebahagiaan bersama orang-orang terdekat. Sebagai pria yang selalu menyendiri, Namo tidak bisa merasakan momen indahnya bersama kekasih. Bahkan di hari-hari terakhirnya itu, ia menghela nafas. Namo berkata bahwa mungkin dia akan mati sebelum kiamat. Namo adalah seorang pemuda yang baru saja diangkat sebagai polisi, sekitar 1 bulan yang lalu. Dalam 4 tahun terakhir, dia hidup menyendiri di sebuah apartemen kecil dan sempit. Namo tidak pernah memiliki teman atau seorang kekasih. Satu hal yang mengejutkan adalah, dia tidak bisa mengingat masa lalunya. Dia seakan hidup di tubuh orang lain dengan ingatan yang kosong, di mana dia hanya tahu sekolah, dan belajar untuk menggapai cita-citanya. Kini setelah menjadi polisi, Namo merenungkan perjuangannya, dan bertanya-tanya, untuk apa dia berusaha keras untuk menjadi polisi, jika pada akhirnya dunia akan kiamat. Walau demikian, dia tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Setelah menggantikan pakaian, dia berjalan di lorong kantor polisi, bersiap untuk menjalankan tugasnya. Untuk sesaat Namo melihat daftar buronan sebelum akhirnya dia pergi patroli. Dalam prosesnya, Namo menemukan berbagai macam individu yang dengan bebas mengekspresikan diri. Tapi anehnya dia merasa familiar dengan itu semua. Setelah kembali ke kantor, Namo menemukan berita yang mengejutkan, di mana seorang pria mengaku bahwa dirinya mempunyai kekuatan super. Di dalam situs berbagai video, pria itu menunjukkan kemampuannya mengeluarkan api dari tangannya. Sebelum akhirnya dia bercerita bahwa sudah dari lama dia menyembunyikan kemampuannya itu. Pria tersebut sangat yakin, pasti ada manusia lain yang punya kemampuan super seperti dirinya. Di akhir video, dia mengajak orang-orang sepertinya untuk menunjukkan kemampuan, dan bersatu untuk menyelamatkan bumi. Tidak lama dari itu, senior Namo menawarkan dirinya untuk berhenti bekerja jika mau, tapi dia tidak mau, dan pergi berpatroli lagi. Namo berjalan menyisir pemukiman dan melihat ke atas, melihat bendera aneh. Dia merasa pernah melihat bendera itu di suatu tempat, tapi lagi-lagi dia tidak bisa mengingatnya. Tidak lama dari itu, dia dikejutkan dari seorang gadis yang memanjat tembok. Terheran-heran melihatnya, Namo juga sudah merasa pernah melihat gadis itu di suatu tempat, namun kali ini dia mengingatnya. Dan gadis itu ada di dalam daftar buronan yang sebelumnya dia lihat. Dia adalah Heiwa, gadis cantik berusia 18 tahun, yang dianggap melakukan tindakan pencurian. Setelah dibawa ke kantor polisi, Namo memeriksa kembali daftar buronan,
dan ternyata Heiwa tidak ada di dalam daftar itu. Namuo semakin bingung dengan apa yang terjadi kepadanya, karena dia selalu merasa pernah melihat sesuatu. Heiwa membela diri dan berkata bahwa rumah yang dia panjat itu adalah milik kenalannya sendiri, yang merupakan salah satu manusia super tapi dia tidak ada di rumah. Heiwa meminta polisi untuk membebaskannya, karena dia hanya bermaksud untuk mengumpulkan manusia super, guna menyelamatkan dunia. Menurutnya itu lebih baik daripada hanya berdiam diri untuk menunggu kematian. Pada akhirnya, senior menugaskan Namuo untuk mengantar Heiwa untuk menemui manusia super itu. Bukan di rumah sebelnya, melainkan di sebuah tempat yang cukup jauh dari perkotaan. Di perjalanan, Namuo terlihat grogi saat berusaha akrab dengan Heiwa. Kurangnya pengalaman membuat dirinya sulit untuk berkomunikasi, jelas itu bertanda bahwa Namuo menyukainya. Namuo singgah di sebuah pom untuk mengisi bahan bakar, dan meninggalkan Heiwa untuk pergi membeli bekal. Di dalam toko dia melihat acara berita mengenai orang-orang yang mulai mengidentifikasi diri memiliki kekuatan super. Sebuah organisasi juga mulai terbentuk dan merekrut manusia super lainnya untuk membantu NASA. Entah bantuan seperti apa, tapi menurut mereka, masih ada harapan bagi umat manusia. Karena tidak ada penjaga toko, Namuo meninggalkan uang sebelum akhirnya dia pergi. Tidak lama dari itu, terdengar suara teriak dari Heiwa saat dia pergi ke toilet. Namuo menyiapkan pistol dan memeriksa keadaan di sana. Ketika pintu toilet bergerak dengan sendirinya, Heiwa mengajak Namuo untuk segera pergi dari situ. Heiwa sangat yakin bahwa dia merasakan kehadiran manusia, dan dia beranggapan bahwa manusia itu mempunyai kekuatan super tak terlihat. Tidak banyak yang bisa dilakukan Namuo, selain menawarkan plester. Perjalanan mereka pun berlanjut, melewati pedesaan yang sepi, hingga akhirnya berhenti di suatu tempat. Lokasinya masih jauh, dan mereka harus berjalan kaki agar tiba di sana. Di tengah-tengah perjalanan, sepatu sempit yang digunakan Namuo membuat kakinya lecet. Saat mengobatinya, Namuo bertanya kepada Heiwa, kemampuan apa yang dimiliki manusia super yang akan mereka jumpai. Heiwa menjelaskan bahwa orang itu punya kemampuan untuk mengetahui kekuatan seseorang. Pada dasarnya, manusia super itu terbagi menjadi dua, ada yang menyadari kekuatannya, dan ada juga yang tidak. Oleh karena itulah, dia menemui manusia super itu untuk mengidentifikasi orang-orang yang tidak menyadari kekuatannya. Dengan begitu, mereka bisa menemukan lebih banyak manusia super, yang mungkin saja bisa menyelamatkan dunia. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka pun akhirnya tiba di tempat tujuan yang berada di puncak gunung. Dan orang yang mereka cari ternyata tidak ada, dan Heiwa memeriksa makanan yang untungnya belum basi, pertanda bahwa orang yang dia cari masih tinggal di situ. Heiwa menjelaskan bahwa rumah ini adalah tempat berlatih Ibu Yang, manusia super yang mereka cari selama ini. Heiwa beranggapan bahwa dia sedang pergi ke suatu tempat dan akan segera kembali. Awalnya Namuo akan segera pergi dari rumah itu, tapi Heiwa menyarankan untuk menginap, karena hari sudah semakin gelap. Di malam hari, Namuo bermimpi duduk di sebelah Heiwa yang berkata bahwa mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Air matanya mengalir saat berkata bahwa langit di akhir sangat indah. Saat terbangun di pagi hari, Namuo melihat berita di televisi yang mengabarkan bahwa NASA akan bekerja sama dengan para manusia super untuk meluncurkan misi terbaru. Mereka akan menggabungkan kekuatan super yang akan menantang hukum fisika dengan teknologi canggih yang dimiliki NASA dalam misi itu. Berita tersebut terdengar seperti harapan palsu, mengingat waktu hanya tersisa 6 hari lagi sebelum kiamat. Heiwa menemukan pakaian bekas dan sepasang sepatu untuk Namuo. Heiwa menjelaskan bahwa dia sudah mencuci seragam polisi Namuo dan akan dikembalikan jika kiamat tidak datang. Heiwa akan menunggu ibu yang di tempat itu lebih lama lagi. Jika dia tidak kembali, mati di tempat indah seperti itu menurutnya bukan hal yang buruk. Ketika Heiwa berkata bahwa mungkin mereka tidak akan bertemu lagi, Namuo terkejut karena seakan-akan dia mengalami deja vu. Dalam perjalanan kembali ke kota, Namuo beristirahat di sebuah bebatuan, sebelum akhirnya dia kembali karena menyukai Heiwa. Namuo terlalu gugup untuk menyatakan perasaannya, hingga akhirnya dia membuat alasan untuk tetap tinggal bersama Heiwa. Saat bercerita, terungkap bahwa Heiwa juga memiliki kekuatan, dan ibu yang telah menyadarkan dia dengan hal itu. Heiwa merasa malu terhadap kekuatan yang dia miliki, karena menurutnya itu tidak berguna. Kekuatannya adalah membuat orang yang dia cintai tidak bisa melupakannya. Kekuatan itu membuatnya tidak menyadari bahwa sang ibu menderita penyakit Alzheimer. Tentu saja karena orang yang dia cintai tidak bisa melupakannya,
Oleh karena itulah, Heiwa menganggap kekuatan itu tidak berguna. Tidak lama dari itu, ibu yang akhirnya datang, Heiwa segera mengajaknya pergi, guna mencari orang-orang super. Ibu yang berkata bahwa mereka sudah terlambat, karena pergerakan meteor lebih cepat dari dugaan. Berita di televisi menjelaskan, bahwa meteor paling cepat akan tiba malam hari ini. Pecahan meteor perlahan mulai memasuki atmosfer bumi. Siaran televisi mulai mengalami gangguan sebelum akhirnya hilang. Walaupun dirasa tidak berguna, ibu yang mencoba menerawang Namuo menggunakan kekuatannya. Terkejut saat menyadarinya, ibu yang menjelaskan bahwa Namuo mempunyai kekuatan super, di mana dia akan kembali ke masa lalu, jika meninggal dalam kecelakaan. Itu artinya, dia tidak akan mati dalam bencana komet ini. Semuanya menjadi jelas bahwa, Namuo terjebak di dalam lingkaran waktu. Dia sudah beberapa kali mengulangi kejadian ini tapi tidak bisa mengingatnya. Itulah alasannya kenapa dia merasa tidak asing dengan semua kejadian ini. Namuo tidak bisa mengingat masa kecilnya karena dia sudah lama terjebak di dalam lingkaran waktu tersebut, dan dia terus mengulanginya hingga saat ini. Ingatan terakhirnya adalah di tahun 2016, di mana dia mengambil studi kepolisian, ibu yang menegaskan bahwa Namuo bisa menyelamatkan dunia saat kembali ke masa lalu. Mengingatkan orang-orang tentang bencana yang akan terjadi, jika manusia menemukan komet ini lebih awal, peluang untuk mencegahnya akan lebih besar. Namun Namuo harus bisa mengingat semua kejadian ini. Bagaikan takdir, kekuatan Heiwa bisa mengatasi hal itu. Heiwa harus bisa mencintai Namuo agar dia tidak melupakannya. Di saat-saat terakhir, Heiwa berusaha mencintai Namuo walaupun dia tidak tahu bagaimana caranya. Atmosfer bumi mulai berubah akibat dampak dari meteor yang mulai mendekat. Dengan gugup, Namuo menyatakan perasaannya berkata bahwa dia menyukai Heiwa sejak pertama kali melihatnya. Namun perasaan sejatinya tidak bisa dipaksakan begitu saja. Heiwa tidak bisa mencintai Namuo dalam waktu singkat. Dia menangis, meminta maaf karena mungkin ini sudah menjadi akhir dari segalanya. Singkat cerita, waktu kembali ke tahun 2016, Namuo terbangun di apartemen sempitnya tanpa mengingat kejadian apapun. Itulah yang selama ini dia alami hingga melupakan masa lalunya. Ketika Namuo pergi mengambil minum, dia bertemu dengan Heiwa yang ternyata satu apartemen dengannya. Fakta bahwa Namuo tidak bisa mengingatnya adalah jawaban bahwa cintanya bertepuk sebelah tangan, dan dia akan terus mengulangi kenyataan pahit itu. Satu hal yang bisa diharapkan adalah munculnya keajaiban yang bisa merubah variabel, dan membuka hati Heiwa untuk Namuo suatu saat nanti. Dan filmnya pun selesai. Terima kasih karena sudah mau nonton film ini, dan jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe, agar tidak ketinggalan pada video-video selanjutnya. Beta Chester Official undur diri, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.